حبا باسما فارقت حبا باسما هو ندرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudaraku sekalian, semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semuanya. Menyadari demikian pentingnya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mengerti apa yang disebut dengan siratal mustaqim, agar kita bisa memahami apa yang disebut dengan siratal mustaqim, agar kita bisa memiliki kemampuan, keikhlasan meniti siratal mustaqim. Maka setiap kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta kepadanya. Bahkan meminta di dalam setiap kali kita melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan di setiap sholat sunnah kita, Allah perintahkan kepada kita untuk meminta, memohon siratul mustaqim. Pada bacaan surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, kita sering membacanya, ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus. Dirincikan bahkan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah, bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Saudaraku sekalian, memahami hidayah, memahami petunjuk untuk meraih tangga-tangga siratal mustaqim, kita bisa menyimak beberapa hal berikut ini. Hidayah artinya adalah petunjuk. Hidayah dalam hal ini kita bisa pahami dalam 2 arti. Yang pertama, hidayah disebut dengan hidayah ilmiah atau hidayatul ilmi atau hidayah ilmu. Yang dimaksud dengan hidayah ilmu adalah ilmu tentang bagaimana kita harus mempercayai, bagaimana kita harus mengamalkan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu bagaimana kita harus mengingkari dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut dengan ilmu adalah ilmu, hidayah ilmu yang dapat membimbing seseorang untuk bisa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Saudaraku sekalian, hidayah ilmu ini bisa kita dapatkan dari sesama kita. Proses ketika Allah berikan hidayah ilmu, Allah berikan hidayah ilmu itu kepada hamba-hambanya melalui para nabi dan rasulnya. Kemudian hidayah ilmu itu disebarkan oleh semua pengikut setia para nabi dan rasul, para pewaris nabi dan rasul, yaitu para ulama. Bahkan setiap orang yang memiliki ilmu ini, ilmu bagaimana mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam perintahnya, ilmu bagaimana sanggup menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang memiliki ilmu pengetahuan ini dan menyampaikannya, maka berarti itu adalah dalam proses pemberian apa yang disebut dengan hidayah ilmu. Saudaraku sekalian, hidayah ilmu disebut juga dengan hidayah dilalah, hidayah petunjuk. Berarti hidayah dilalah ini atau hidayah ilmiah ini bisa kita raih, bisa kita dapatkan dari sesama kita. Dari setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang perintah-perintah Allah, dari setiap orang yang mengetahui tentang larangan-larangan Allah, itu disebut dengan hidayah ilmu. Kita bisa dapatkan dari setiap kita, dari sesama kita, dari buku, dari kajian, dan lain sebagainya. Prosesnya adalah bisa kita dapatkan sesama manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus.
Saudaraku sekalian, semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Arti hidayah yang kedua disebut dengan hidayah taufik, atau disebut juga dengan hidayah taufiqiyah. Artinya hidayah ini mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini tidak bisa didapatkan dari sesama manusia, tidak bisa didapatkan dari seorang nabi sekalipun, dari seorang rasul sekalipun. Hidayah ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menghendaki apa yang Allah yang Maha Tinggi kehendaki. Hanya Allah yang kehendaki saja yang bisa mendapatkan hidayah ini. Disebut dengan hidayah taufiqiyah. Saudaraku sekalian, hidayah taufiqiyah itu berupa ketika seseorang mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik tolaknya ketika manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang mukmin itu memiliki keinginan. Sang mukmin itu memiliki kemampuan, keinginan untuk mengetahui apa yang disebut dengan siratal mustaqim, dan kemampuan untuk meniti jalan siratal mustaqim. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-56, A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan hidayah adalah hidayah taufiqiyah. Saudaraku sekalian, ketika tadi kita memahami bahwa hidayah taufiqiyah dimulai dari ketika seseorang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat seorang mukmin bisa menaiki tangga-tangga hidayah taufiqiyah itu, maka tangga-tangga tersebut bisa kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, ketika setiap kita, setiap muslim, setiap mukmin memiliki memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar ilmu yang menjelaskan tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tangganya adalah ketika seseorang atau setiap muslim itu atau seorang mukmin itu bisa mendapatkan guru atau sumber ilmu yang mengajarkan kebenaran tentang Islam. Mendapatkan guru atau sumber yang benar di dalam memahami tentang keislaman, tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangga yang ketiga adalah ketika seseorang diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami apa yang ia telah pelajari, memahami apa yang sudah dia pelajari dari ilmu tentang ketaatan kepada Allah. Tangga selanjutnya adalah menerima apa yang dia bisa pahami. Menerima apa yang dia pahami itu sangat susah sekali. Banyak orang bisa mengerti, memahami, namun tidak bisa menerima apa yang sudah dia mengerti dan dia pahami. Maka itu menjadi tangga dari hidayah siratal mustaqim. Ada yang lebih tinggi dari itu. Ketika mampu menerima, yaitu mampu mengamalkan apa yang sudah bisa dia terima dari hidayah menuju siratal mustaqim. Tangga selanjutnya adalah mengikhlaskan atau diberikan kemampuan untuk ikhlas oleh Allah di dalam melaksanakan tangga-tangga dari awal. Tangga untuk belajar ilmu, mendapatkan guru, mempelajari, memahami, dan menerima. Ketika itu dibangun di atas dasar keikhlasan, maka itu dia telah menaiki tangga yang lebih tinggi lagi.
tangga yang terakhir adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika seorang telah dianugerahi keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ketika seseorang telah bisa diberikan kemampuan untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka yang terberat setelah itu adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. فارقت حبا باسما فارقت حبا باسما هو ندرة ومن الندر فارقت حبا ضاحكا لم يمتلئ منه النظر لم يمتلئ منه النظر فارقت حبا باسما هو ندرة